Pengimbasan, Budaya Positif, SD Negeri Balangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Balangan 1, Ibu Wasila SPD SDMPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di acara pengimbasan budaya positif materi guru penggerak yang telah saya dapatkan beberapa waktu lalu. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ingin memberikan sedikit materi yang sudah saya pelajari untuk bisa Bapak Ibu gunakan juga nantinya. Kita sama-sama belajar di sini. Sebelumnya mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Sehat semuanya, Bapak Ibu? Mengantuk? Sudah mengisi tenaga apa karena? Sudah disambi boleh monggo di kantor ya diambil. Baik, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi yang saya dapatkan pada pengimbasan materi GP di SP Model, kalau tidak salah pada tanggal 4 November yang lalu. Dan dari kegiatan tersebut kami diminta untuk mengimbaskan ke sekolah, ke Bapak Ibu guru yang lain agar nantinya bisa juga diterapkan bersama-sama begitu. Baik, untuk budaya positif, kira-kira kalau budaya positif itu apa, Bu Desi? Bu Desi, kegiatan apa? Kegiatan yang memiliki Nilai yang positif yang baik. Ya, betul sekali ya. Jadi dalam kegiatan atau kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai suatu kegiatan, suatu bentuk pembelajaran begitu yang mengandung nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Salah satu dari budaya positif itu adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini merupakan metode di mana orang tua, di mana guru itu mampu mengomunikasikan secara jelas kepada anak murid berkaitan dengan yang pertama adalah tingkah laku apa yang dianggap baik atau tepat. Monggo. Monggo Bapak. Tingkah laku apa yang dianggap baik atau tepat dan yang dianggap tidak pantas. Ya, jadi siswa itu bisa membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap tidak pantas. Yang kedua adalah ada akibat berupa konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang anak jika dia berperilaku tidak baik itu apa seperti itu. Dan yang ketiga adalah ada reward untuk tingkah laku yang baik. Jadi pada dasarnya disiplin positif itu memuat 3 hal ini ya Bapak Ibu. Tingkah laku, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga adalah rewardnya. Nah, dalam disiplin positif ini mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah muncul dari hati. Ketika disiplin positif itu terbentuk itu pasti berarti muncul dari dalam hati, dari motivasi intrinsiknya. Kemudian dia akan bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan yang umum seperti itu. Kemudian dia mampu mengontrol diri, mampu bertanggung jawab dengan apa yang dipilih, dan tahu tujuan apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Nah, ini adalah manfaat dari disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama, itu akan membantu anak untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan punya sense of belonging. Sense of belonging itu seperti rasa memiliki. Sama seperti ketika kita punya
misalkan HP-nya baru, ya HP-nya baru. Terus kalau kita merasa memiliki HP itu pasti kita akan menjaganya dengan baik. Atau kita habis membuat kesepakatan nih dengan ibu kita atau bapak kita. Terus nanti kalau kamu berhasil melaksanakan ini, kamu menjaga konsistensi untuk juara 1 dan seterusnya, itu pasti kita akan karena merasa memiliki, jadi kita akan menjaga hal-hal tersebut gitu. Kalau punya rasa sense of belonging atau memiliki, itu pasti akan melakukan tanggung jawab. Yang kedua adalah efektif untuk jangka panjang. Jadi manfaat dari disiplin positif ini memiliki efektif untuk jangka panjang ke depannya. Yang ketiga, mengajarkan social and life skills atau sosial dan skill tentang kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik, membuat anak murid mengenali kemampuan dirinya dan merasa dihargai. Ini adalah manfaat dari disiplin positif. Mungkin masih bingung maksudnya apa. Nah, sama seperti kemarin juga saya sebenarnya masih bertanya-tanya apa itu, tapi seolah nanti bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif lebih lanjut, ini hal-hal yang harus kita ketahui bersama Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang kontrol yang ada di sekolah. Bapak Ibu coba kalau menurut Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang guru itu sebenarnya bisa nggak memaksa seorang anak itu untuk melakukan suatu tindakan ketika dia tidak mau? Bisa nggak kita memaksa? Tidak. Ada yang mungkin bisa nggak kita sebenarnya memaksa seseorang anak untuk melakukan suatu hal? Memaksa dia ketika dia tidak mau? Bisa. Tapi apakah itu akan berlanjut ketika paksaan itu selesai? Tidak. Nah, ternyata secara teori Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu memang tidak bisa memaksa seorang anak ketika anak itu sendiri tidak mau melakukan. Jadi ketika seorang anak itu tidak berkenan untuk melakukan suatu hal, ya kita tidak akan pernah bisa memaksanya. Mungkin saat kita memaksa di waktu yang sama, anak akan melakukannya, tapi setelahnya itu pasti tidak akan terjadi lagi, karena dari dalam dirinya tidak ada keinginan, dari dalam dirinya tidak ada kemauan untuk melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu kita harus melakukan cara yang lain, gimana caranya seorang anak itu mau melakukan suatu hal. Dan di sini adalah bisa dengan penguatan positif efektif yang bermanfaat. Kita bisa melakukan lobby istilahnya. Lobby itu kita bisa mengajak berbicara dulu, kemudian kita semacam meminta dengan baik, menjelaskan manfaatnya apa, resikonya apa kalau melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Ketika lobby itu berhasil, anak itu mau untuk menerima perkataan kita, itu pasti akan berubah kepada dirinya sendiri. Pasti akan ada rasa keinginannya akan muncul, keinginannya akan tumbuh. Nah, dari situ ketika dia sudah mau, baru dia akan melakukan suatu hal atau berubah. Kemudian ini adalah pesan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yang menyatakan bahwa tujuan kita sebagai seorang pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi membuat anak itu memiliki disiplin diri bukan karena paksaan, tapi karena memang keinginan anak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari bersama. Nilai-nilai kebajikan ada di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, dari Beniman hingga kreatif. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah hafal tentang ini. Nah, coba saya mau tanya, Bapak Ibu, kita flashback ke masa-masa lampau nih. Mungkin waktu masih SD, SMP atau SMA, atau bahkan mungkin kuliah, atau mungkin saat ini ketika kita sudah menjadi guru tapi kita mengikuti beberapa kegiatan gitu. Kira-kira pernah nggak melakukan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum. Bu Malika, pernah belum? Iya, datang ke sekolah tepat waktu biar nggak dihukum, pernah belum? Pernah ya?
itu. Nah, kalau sudah sepakat semuanya ditulis di depan, kemudian setelah itu ditandatangani ya Pak. Jadi kalimatnya kalimat yang positif, kemudian ditandatangani satu kelas. Nah, di sini ada nama tanda tangan dan nama terangnya dia. Berarti dia sudah sepakat untuk keenam keyakinan kelas ini diterapkan di kelas ini. Jadi setelah diterapkan itu kemarin kalau misalkan ada yang melanggar Mas, coba dibaca keyakinan kelasnya nomor 5 apa coba bunyinya, mengerjakan PR kepatuhan tubuh. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan? Jadi diingatkan gitu. Jadi kalau sudah ada tertera di sini, ketika anak melanggar, kita tinggal mengingatkan lagi, keyakinannya kita tanyakan lagi seperti itu, sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau di dalam pembelajaran ini, namanya bukan kesepakatan kelas, tapi kita ganti dengan keyakinan. Kenapa kok keyakinan? Karena kalau kesepakatan itu ya hanya sepakat, sudah selesai, waktu itu sudah selesai. Tapi kalau keyakinan, anak itu harus meyakini dalam dirinya sendiri. Tadi, motivasi intrinsiknya harus masuk. Jadi kalau dia sudah yakin, dia pasti akan berusaha untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dia meyakini, kita tanyakan lagi kalau dia melanggar, bagaimana sebaiknya dan lain sebagainya. Itu, nah ini adalah contoh dari SMP ini ya Bapak Ibu. Ini materi saya dapatkan dari pembicaranya, jadi sesuai dengan sana. Nanti Bapak Ibu bisa membuat rancangan keyakinan kelas bersama-sama dengan siswanya, walaupun bisa semester ini sudah bisa atau mungkin nanti diterapkan di semester depan. Kemudian setelah mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu, materi mengenai disiplin positif yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu, pasti ketika seorang murid melanggar itu kan kita sudah bertanya-tanya ya, guru harus mengingatkan, sudah kita ngasih tahu bahwa bisa dilanggar, dan ngomong itu lagi kok ya kok jalan-jalan ini. Nah, jangankan anak, ada kita aja sama diri sendiri juga sering melakukan itu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, seseorang itu melakukan pelanggaran itu yang pertama karena kebutuhan untuk bertahan hidup atau fisiologisnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan atas pengakuan terhadap kemampuannya, kebutuhan akan pilihan dan kebutuhan merasa senang. Kadang kan kita sebagai guru juga bertanya-tanya ya sama Mbak Disa biasanya. Nah, di sekolah itu apa namanya? Jadi kenapa ya orangnya jangan-jangan di rumah ini dia tidak dapat kasih sayang, atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk, akhirnya di sekolah dia caper, nyari masalah, atau kalau di rumah dia bersikap baik, tapi di sekolah ternyata kok bandel sampai orang tuanya orang percaya dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang itu betul adanya Bapak Ibu. Ternyata memang seorang murid, seorang siswa itu bukan kita sendiri ya. Kalau kita melakukan pelanggaran itu kan karena kita memang ada hal-hal yang tidak terpenuhi, ada hal-hal yang kurang gitu, ya. Makanya kita mencari-cari perhatian dan lain sebagainya, termasuk kurang kasih sayang, ada. Kemudian kebutuhan kurang merasa dihargai gitu, kurang ada pengakuan seperti itu. Nah, jadi karena hal-hal inilah seorang siswa bisa melakukan pelanggaran. Nah, lalu bagaimana kita sebagai posisinya sebagai seorang guru ini membantu anak-anak itu gimana gitu kan? Ternyata Bapak Ibu, menurut Diani Gosen dalam Restitution Restoring School Discipline tahun 98, guru itu harus meninjau kembali, guru itu harus melihat ulang gitu, bagaimana sebenarnya proses berjalannya pembelajaran kita itu, anak-anak kita itu sifatnya seperti apa. Dan ternyata kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita punya 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang
posisi mana. Kalau saya pribadi kebanyakan mungkin penghukum atau pembuat rasa bersalah dan teman. Tapi kalau pemantau sama manajer ini apa? Nah ini Bapak Ibu, nggak begitu kelihatan ya. Nah ini contoh kontrol dari luar Bapak Ibu. Sebagai penghukum itu biasanya guru berbuat menghakimi atau menunjuk atau menyakiti, atau kalau berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, kamu rasakan, atau hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya guru kira penting buat guru dan sebagainya. Murid juga akan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu, karena tahunya gurunya biasanya marah-marah doang kan. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu kita berceramah, seharusnya kamu tuh gini loh, ibu tuh kecewa sama kamu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu yang sekali mengatakannya dan seterusnya. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan kebohongannya, murid juga masih akan meletakkan guru itu di luar dunianya. Itu kalau kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, ini termasuk dalam identitas gagal. Artinya sebetulnya kita tidak boleh melakukan ini. Lalu kita harus gimana? Nah, ternyata di sini kita punya 3 pilihan yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu untuk biar identitasnya ini berhasil atau sukses. Yang pertama sebagai teman Bapak Ibu. Jadi kita membuatkan alasan-alasan untuk anak-anak. Alasannya apa? Kalau kamu melakukan ini bagaimana? Ayolah, lakukan demi ibu, biar ini, biar ibu kamu senang, biar ayah kamu senang. Masa kamu tidak mau sih membahagiakan ibumu? Masa kamu gini sih? Nah, ini kita sebagai teman, ya, kita dekat sama dia. Kemudian kalau sebagai pemantau itu bagaimana? Kita lihat, kita anak-anaknya kita lihat, kita menghitung dan mengukur, kemudian kita tanyakan. Anak kita sebagai pemantau kita tanya, nah, apa peraturannya? Apa kita sudah punya keyakinan kelas? Coba keyakinan kelasnya apa? Kita menyesuaikan diri bila diawasi, dan sebetulnya yang paling baik adalah, paling puncaknya adalah di sini Bapak Ibu. Kita bagaimana caranya adalah sebagai manajer agar anak itu bisa menghargai diri sendiri. Kalau ini masih tergantung sama orang lain. Kalau teman sama pemantau itu anak masih tergantung sama kita. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, itu anak akan berusaha mencari-cari diri sendiri. Apa yang kita yakini itu apa? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu dipancing gimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi di berikutnya dia tidak akan mengulangi. Tapi mungkin ini akan bisa dilaksanakan ketika anak sudah kelas 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kalau kelas 1, 2, 3 masih agak-agak riwah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar dari itu. Gitu ya. Jadi ini ternyata kita punya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, oleh karena itu di sini kita akan kenal dengan restitusi Bapak Ibu. Nanti restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan lebih baik. Nah, caranya gimana? Ketika murid berbuat salah, itu guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid itu untuk mengekspresikan, untuk mengevaluasi kesalahannya, agar dia itu mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi ini akan menguntungkan buat si anak juga seperti itu. Nah, ciri-cirinya ini, kita tidak boleh kita bisa harus membuat anak itu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi kita istilahnya kita mendorong anak itu untuk bisa mengambil keputusan yang paling baik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Bangga bisa bersahabat dan menangani. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi anak ketika masuk dia pasti masih punya emosi ya, dia masih meledak-ledak gitu emosinya. Ketika dia datang ke sekolah ruangan atau dia menghampiri kita, dia masih punya emosi yang sebenarnya ingin dia luapkan. Tapi ketika emosi itu sudah dia rasakan dan ternyata kita putus tiba-tiba dengan kita langsung marah atau apa, langsung menjudge atau to the point gitu kan, pasti emosinya dia akan berhenti gitu. Jadi kayak kita seolah-olah tidak memperdulikan bagaimana perasaannya dia gitu kan. Tapi di sini ketika kita menggunakan segitiga restitusi, yang pertama ada menstabilkan identitas. Apa yang sedang kamu rasakan? Sebenarnya kejadiannya tadi seperti apa begitu kan? Kita menstabilkan identitasnya dia. Biarkan dia bercerita dulu, dia menyampaikan apa yang sedang dalam emosinya dia, apa yang sedang dia rasakan itu biar disampaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika dia bercerita, kita validasi gitu. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau bapak jadi kamu, kalau ibu jadi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ibu pasti juga akan marah. Ibu pasti akan bertindak hal tersebut juga. Tapi setelah kita validasi, kita harus menguatkan. Kita memberikan penguatan bahwa reward, bahwa tapi setidaknya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kamu hanya marah, kamu hanya membentak. Jadi tidak apa, kita validasi emosinya dia di situ. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh ternyata keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati bahwa tadi karena saya sudah mengejek dia Bu Pak. Nah kira-kira kalau sudah tahu bahwa dia salah di situ, kita harus pancing dia untuk bagaimana caranya dia itu mau menyelesaikan masalah itu. Lalu tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah ingin jadi anak yang mengejek temannya terus atau tidak? Nah itu harus kita tanyakan gitu. Kita pancing dia untuk biar dia itu mengatakan bahwa dia punya solusi terhadap masalahnya. Kalau dia mengejek ya berarti dia harus minta maaf dan dia bagaimana caranya biar besok itu dia tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan videonya. Karena seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bersikap laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Ya, jadi kalau pada posisi ini, ketika seorang anak sadar bahwa dia salah, kemudian kita marah-marah, kita tetap membawa dia pada identitas gagal, otomatis anak itu akan semakin terjerumus gitu Bapak, semakin dalam bahwa ya wis aku ya aku pengen lakon ini aku sebenarnya aku ya aku berarti sebenarnya kamu enggak seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjerumuskan anak ke dalam posisi itu seterusnya. Kita bisa mengajukan pernyataan beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku
menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Nah, ini kita bisa menggunakan ajukan pertanyaan beberapa hal. Kamu bisa saja bertindak lebih dari ini, tapi kamu berhasil untuk tidak melakukan hal tersebut. Kamu selama ini pasti karena punya alasan kan? Kalau kamu melakukan ini, kamu bisa belajar untuk bisa lebih mengontrol emosi kamu dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan simak dialog bagi kami. Nah, ini untuk tahapan terakhir yaitu menanyakan 1. identitasnya. Menerapkan sedikit dialog bagi Nah, ini sebagai keluarga apa yang kita yakini? Keyakinan kelas kita apa toh? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan bagaimana sih sebetulnya yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masa ini apa? Kamu punya solusi apa dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini. Sebetulnya kalau saya bisa ambil kesimpulan untuk segitiga restitusi ini bisa kita lakukan ya, terutama untuk beberapa anak yang emosinya tinggi gitu. Ada beberapa anak di kelas ini dan saya juga sudah coba tapi belum private, dalam artian masih di kelas tidak langsung menyalahkan tapi ditanya dulu beberapa hal. Mungkin next time bisa saya coba untuk private-nya, dan ini bisa dilakukan 2 orang Bu, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa di ruangan BK, nanti anak diajak ke situ berdua saja dengan gurunya, kemudian bisa dipraktekkan dengan segitiga restitusi ini, terutama mungkin untuk anak-anak yang emosinya lumayan ini ya tinggi ya, atau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang memang melanggar keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu untuk pengimbasan disiplin positif ini. Jadi intinya disiplin positif ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah, dari mulai keyakinan kelas nanti dilanjutkan dengan segitiga restitusi ini untuk menghadapi anak-anak yang lumayan menguras tenaga ini gitu ya, untuk menghadapi anak-anak kita yang agak bandel begitu, agar kita juga tetap bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik dan pada akhirnya mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga disiplin. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Mungkin nanti insya Allah video materinya saya kirimkan juga di grup beserta dengan contoh. Sebenarnya saya ingin praktek ini, tapi saya rasa kayaknya mau praktek dari mana? Nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi pemantau, tapi sepertinya enggak, ya terima kasih gitu ya. Sama kemarin di sana juga begitu Bu. Banyak yang nggak mau sebenarnya, tapi ya mau nggak mau akhirnya praktek. Karena ini juga nanti waktunya tidak ada terlalu sore gitu, biar bisa istilah ini bisa istilah juga. Demikian, mungkin nanti untuk pertanyaannya di belakang layar aja gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, gitu ya. Nanti kalau setelah ini mungkin bisa disambung lagi nanti di belakang layar. Kalau untuk saling sharingnya begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya kurang lebih hampir 1 jam di sini. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit dari yang sudah saya dapatkan dari pengimbasan GPDS model kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf apabila banyak hal yang masih kurang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, semuanya ibu-ibu yang sudah berkenan hadir, teman-teman berkenan hadir di kelas ini lagi untuk kita melanjutkan kegiatan pembebasan yang sebelumnya materinya sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan coba praktek. Hari ini kita akan coba praktek. Kalau keyakinan kelas, insya Allah teman-teman semuanya sudah bisa keyakinan kelas, karena sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas, tapi yang kita akan coba praktekkan adalah yang restitusi, segitiga restitusi. Jadi nanti akan ada yang berperan sebagai siswa atau murid, akan ada yang berperan sebagai guru, dan nanti juga akan ada yang berperan sebagai pengamat. Untuk berperan sebagai, kita buka dulu ya.
pada siang hari ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masih ingat ya mengenai materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya? Masih. Nah, yang akan berperan sebagai murid, Temi ya. Temi yang akan berperan sebagai gurunya di sini Bu Desi atau Bu Nisa? Nisa. Yang banyak berdua.
kasih. Terima kasih. Terima kasih sama Bu Nisa sudah mau coba praktek walaupun dengan banyak tawa ya. Coba tadi teman-teman ibu-ibu semuanya kita lihat tadi kira-kira sudah dilaksanakan belum bersama identitas tadi? Sudah. Terus validasi kesalahan sudah? Dan menanyakan keyakinan sudah belum?
memvalidasi, sudah apa tadi yang pertama menstabilkan identitas, sudah memvalidasi tadi juga ya, tidak apa-apa, salah itu wajar dan sebagainya. Yang kedua sudah menanyakan keyakinan, sudah letakkan. Hebat, kita beri tepuk Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir, sudah mau praktek. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di kelas masing-masing ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.